Tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Ada sebagian orang yang memilih jalan pintas tanpa peduli apa yang harus dibayar di belakangnya. Cerita ini adalah pengalamanku sendiri tentang seorang teman dekat yang perlahan berubah setelah ia mengambil andil dalam sebuah pesugihan. Awalnya hanya soal uang, namun berakhir dengan teror, darah, dan penyesalan yang tak bisa ditebus. Dengarkan ceritanya baik-baik, karena bisa jadi di sekitarmu ada seseorang yang diam-diam sudah membuat perjanjian. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Aku mengenal Dimas sejak SMA. Kami bukan sahabat yang selalu bersama, tapi cukup dekat untuk saling tahu keadaan masing-masing. Dimas dikenal sebagai orang biasa saja. Ekonominya pas-pasan, sering mengeluh soal uang, dan berkali-kali ganti pekerjaan karena tak pernah betah. Beberapa bulan setelah kami lulus, aku jarang mendengar kabarnya. Hingga suatu hari, ia menghubungiku lewat pesan singkat. "Bro, ketemu yuk, aku traktir." Kalimat itu terasa aneh. Dimas bukan tipe orang yang mudah mengeluarkan uang. Tapi aku mengiyakan. Kami bertemu di sebuah kafe yang cukup mahal di pinggir kota. Saat aku datang, aku hampir tak mengenalinya. Pakaiannya rapi, jam tangannya terlihat mahal, dan ponsel yang ia taruh di meja bukan ponsel kelas menengah seperti biasanya. Senyumnya masih sama, tapi ada sesuatu di matanya. Tatapan yang terlalu tenang, terlalu kosong. "Kamu sekarang kerja di mana?" tanyaku. Dimas tersenyum tipis. "Usaha kecil-kecilan." Aku tak bertanya lebih jauh. Sepanjang pertemuan, dia terus memesan makanan tanpa melihat harga. Sesekali ia menatap ke sudut ruangan, seperti memastikan sesuatu tidak mengikutinya. Sejak hari itu, perubahan Dimas makin terasa. Ia pindah ke rumah baru, membeli motor mahal, bahkan membiayai pengobatan ibunya yang sakit keras. Semua terjadi terlalu cepat. Saat aku bertanya dari mana uangnya, ia hanya menjawab singkat, "Rizki ada jalannya sendiri." Namun, keanehan mulai muncul. Setiap kali bertemu, tubuh Dimas selalu berbau amis. Bukan bau keringat, tapi seperti darah dan tanah basah. Saat malam hari, ia menolak berada di luar rumah terlalu lama. Ada jam tertentu yang gak boleh aku lewati, katanya suatu malam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Puncaknya terjadi ketika aku menginap di rumah barunya. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara gesekan dari belakang rumah. Seperti sesuatu diseret pelan-pelan di atas tanah. Aku melihat Dimas berdiri di halaman belakang. Ia telanjang kaki, wajahnya pucat, dan mulutnya komat-kamit seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Di dekat kakinya, ada bekas tanah galian yang masih basah. Saat aku memanggil namanya, ia menoleh perlahan. Matanya merah, dan senyumnya bukan senyum Dimas yang kukenal. "Masuk, jangan lihat-lihat," katanya dingin. Sejak malam itu, aku sadar, uang yang dimiliki Dimas bukan datang tanpa syarat, dan aku, tanpa sengaja, sudah terlalu dekat dengan perjanjian yang seharusnya tidak pernah ku tahu. Sejak malam itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Wajah Dimas dengan mata merah dan senyum anehnya terus terbayang, bahkan saat aku sedang bekerja. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan perasaanku mengatakan bahwa aku seharusnya tidak ikut campur. Namun justru rasa penasaran itu yang menyeretku lebih dalam. Beberapa hari setelah kejadian di rumahnya, Dimas mendadak menghilang. Pesanku tak dibalas, teleponku tak pernah diangkat. Hingga suatu sore, aku didatangi oleh Raka,
teman lama kami yang juga mengenal Dimas. "Kamu tahu Dimas sekarang kenapa?" tanya Raka tanpa basa-basi. Aku menggeleng. Raka menghela napas panjang. "Ibunya meninggal semalam." Aku terdiam. Padahal beberapa minggu lalu ibunya masih terlihat membaik. Bahkan Dimas sempat bilang kondisinya stabil. Kami memutuskan melayat bersama ke rumah duka. Rumah Dimas dipenuhi pelayat, tapi suasananya aneh. Tidak ada tangisan, tidak ada isak kesedihan. Yang ada hanya bisik-bisik pelan dan tatapan curiga dari beberapa orang tua di kampung itu. Dimas duduk di pojok ruangan, wajahnya datar, tanpa ekspresi kehilangan. Saat aku menyalaminya, tangannya dingin seperti es. "Kamu gak apa-apa?" tanyaku lirih. Ia menatapku lama. "Semua sudah sesuai perjanjian," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat tengkuku merinding. Malam harinya setelah para pelayat pulang, aku dan Raka masih berada di rumah itu. Kami mendengar suara dari kamar belakang. Suara berdehem pelan diikuti bunyi seperti kuku digesekkan ke tembok. Raka menatapku. "Itu apa?" Aku menggeleng, tapi jantungku berdegup keras. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar belakang. Di dalamnya aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di lantai ada lingkaran tanah bercampur darah kering. Di tengahnya berdiri sebuah patung kecil berwarna hitam. Bentuknya menyerupai manusia, tapi dengan wajah yang terlalu banyak mata. Di sekeliling patung itu tersusun sesajen yang sebagian sudah membusuk. Di sudut ruangan, Dimas berdiri membelakangi kami. "Kalian gak seharusnya masuk," katanya tanpa menoleh. Raka mundur ketakutan. "Mas, ini apa semua?" Dimas akhirnya berbalik. Wajahnya cekung, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ini harga yang harus dibayar. Lalu ia bercerita. Beberapa bulan lalu saat hidupnya benar-benar terpuruk, Dimas dikenalkan pada seseorang. Seorang pria tua yang tinggal di daerah hutan. Dikenal sebagai orang yang bisa membantu. Pria itu tidak menyebutnya pesugihan. Ia menyebutnya kerjasama. Bukan cuma aku, ada banyak yang ambil andil. Aku cuma salah satunya. Setiap orang yang ikut harus menyumbangkan sesuatu. Bukan uang, bukan barang, tapi keterikatan. Awalnya cuma sesajen, lalu darah, lama-lama nyawa, ucapnya lirih. Aku teringat ibunya. "Kamu..." Suaraku tercekak. Dimas menunduk. Dia sudah dipilih. Kalau bukan dia, aku. Saat itu, bau amis kembali memenuhi ruangan. Lampu kamar berkedip. Dari patung hitam itu terdengar suara napas berat, seperti ada sesuatu yang terbangun. Dan saat itulah aku sadar, Dimas tidak hanya ikut pesugihan, ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang hidup dan lapar. Setelah kejadian malam di kamar belakang itu, aku dan Raka sepakat untuk menjauh dari Dimas. Bukan karena benci, tapi karena takut. Ada aura berbeda yang mengelilinginya, seperti bayangan pekat yang menempel dan tidak bisa dilepaskan. Namun menjauh ternyata bukan pilihan. 2 hari setelah pemakaman ibunya, aku mulai mengalami hal aneh. Setiap pukul 3 dini hari, aku terbangun dengan bau amis yang sama seperti di rumah Dimas. Padahal aku tinggal sendirian dan pintu selalu terkunci. Suatu malam, aku melihat jejak tanah basah di lantai kamarku. Jejak kaki kecil seperti kaki anak-anak, tapi jarinya lebih panjang dari manusia normal. Jejak itu berhenti tepat di samping tempat tidurku. Di cermin lemari, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Wajahnya hitam legam, matanya banyak dan bergerak sendiri-sendiri. Saat aku menoleh, bayangan itu menghilang. Pagi harinya, Raka menelepon dengan suara panik. "Kamu ngerasain juga kan?" katanya tanpa salam. Ia bercerita bahwa semalam langit-langit rumahnya diketuk dari atas, padahal rumahnya hanya 1 lantai. Dari dapur ia mendengar suara seperti orang mencuas sesuatu dengan rakusnya. "Kita kayaknya sudah ditandai," ucapnya gemetah. Kita menemui Dimas sore itu juga. Rumahnya sepi, tapi pintu belakang terbuka. Bau busuk menyengat sejak kami masuk. Di ruang tamu ada bercak tanah dan darah segar. Dimas kami temukan di kamar ritual. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan di lehernya terlihat bekas cakaran panjang. "Mereka minta tambahan," katanya lemah. "Kamu siapa?" "Yang di bawah, yang aku kasih makan." Ia menjelaskan bahwa setiap orang yang terlalu dekat dengannya akan ikut tercium oleh penjaga. Jika tidak segera diberi korban pengganti,
maka orang-orang terdekat itulah yang akan diambil. Aku merasa darahku membeku. Kita harus berhentiin ini, kata Raka. Dimas tertawa lirih. Gak ada yang bisa berhenti. Aku cuma perantara sekarang. Malam itu, kita mencoba mencari bantuan. Seorang kenalan Raka mengenalkan kami pada seorang dukun tua di pinggiran kota. Begitu kami menceritakan semuanya, wajah orang tua itu langsung berubah pucat. Ini bukan pesugihan biasa, ini ikatan. Kalau sudah ambil andil, satu mati, yang lain lanjut. Ia menyebutkan satu hal yang membuat kakiku hampir tak sanggup berdiri. Korban berikutnya biasanya yang paling sering menolak, tapi paling dekat. Aku terdiam. Dalam perjalanan pulang, Raka tiba-tiba mengerem mendadak. Di tengah jalan sepi, berdiri sosok kecil penuh tanah menatap ke arah kami. Mulutnya tersenyum lebar, tapi matanya terlalu banyak untuk dihitung. Saat mobil kami mendekat, sosok itu lenyap saja begitu saja. Malamnya aku bermimpi berada di dalam lubang tanah sempit. Dari atas terdengar suara Dimas memanggil namaku, memintaku turun. Saat terbangun, aku menemukan satu hal di bawah bantal. Segenggam tanah basah dan sehelai rambut manusia. Saat itulah aku tahu, perjanjian itu sudah memilih dan waktuku mungkin tidak lama lagi. Segenggam tanah dan rambut di bawah bantal itu menjadi bukti terakhir yang kubutuhkan. Aku tidak lagi bisa menyangkal. Aku sudah masuk terlalu jauh. Apapun yang mengikat Dimas kini sudah merambat ke hidupku dan Raka. Kami kembali menemui dukun tua itu keesokan paginya. Begitu melihat tanah dan rambut tersebut, ia langsung menolaknya dengan tangan gemetar. Ini tanda kepemilikan, katanya. Kamu sudah dicicipi. Raka memaki pelan. Terus, masih bisa diputus atau enggak? Orang tua itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Bisa dicoba, tapi resikonya besar. Yang terikat bisa jadi tidak selamat. Kami tahu maksudnya, Dimas. Ritual pemutusan harus dilakukan di tempat awal perjanjian dibuat. Hutan kecil di luar kota, tempat pria tua yang mengenalkan pesugihan itu tinggal. Anehnya, saat kami mencari lokasi tersebut, warga sekitar mengaku tidak pernah ada rumah di sana. Kalau kalian ke sana malam Jumat, jalannya bisa kebuka, kata si dukun. Malam itu, kami menjemput Dimas. Ia tampak pasrah. Tidak melawan, tidak bertanya. Kalau aku mati, jangan salahin diri kalian, ucapnya datar. Perjalanan ke hutan terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan yang kami lewati seolah berulang, meski GPS menunjukkan arah yang benar. Saat akhirnya sampai, kami melihat sebuah gubuk reot berdiri di antara pepohonan. Bau tanah basah dan darah langsung menyambut kami. Ritual dimulai tengah malam. Dimas duduk di tengah lingkaran, diikat dengan kain putih. Dukun tua itu membaca mantra sambil menaburkan garam dan bunga layu. Angin berembus kencang, membuat pepohonan berderit seperti jeritan. Tiba-tiba, tanah di bawah Dimas bergerak. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkram kakinya. Dimas menjerit, tubuhnya kejang hebat. Mereka nggak mau lepas, teriak dukun itu. Aku dan Raka mencoba menarik Dimas, tapi tanah seperti hidup, menahan tubuhnya semakin kuat. Dari balik kegelapan, terdengar suara tawa pelan, berlapis-lapis, seolah berasal dari banyak mulut. Sosok itu muncul perlahan, bentuknya tidak sempurna, tubuh manusia, tapi wajahnya dipenuhi mata dan mulut yang saling tumpang tindih. Bau amisnya membuatku hampir muntah. Dia milik kami. Suara itu bergema di kepalaku. Dukun tua itu berteriak agar kami lari. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Raka. Berdiri diam, menatap sosok itu tanpa berkedip. "Raka!" teriakku. Terlambat. Tanah di bawah kakinya amblas. Dalam sekejap, tubuh Raka ditarik ke dalam lubang hitam. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Tanah menutup kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku membeku. Dimas menangis histeris, dan dukun tua itu roboh, tak sadarkan diri. Kami gagal. Kami kehilangan satu nyawa, dan yang lebih mengerikan, perjanjian itu belum selesai. Setelah malam itu, dunia terasa berubah. Hutan tempat Raka menghilang seperti lenyap dari peta. Saat kami mencoba kembali ke sana keesokan harinya, bersama aparat desa, yang ada hanya semak belukar biasa. Tidak ada gubuk, tidak ada bekas ritual, tidak ada lubang tanah. Seolah Raka tidak pernah ada.
Dimas dibawa pulang dalam kondisi syok berat. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi berbicara panjang. Matanya selalu kosong, dan setiap malam ia menangis sambil memegangi dadanya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Aku masih terikat. Mereka belum selesai. Aku mencoba menjauh, pindah tempat tinggal, mengganti nomor, berusaha hidup normal. Namun tanda-tanda itu tetap datang. Setiap malam Jumat, bau tanah basah kembali muncul. Kadang aku mendengar langkah kaki di plafon. Kadang suara Raka memanggil namaku dari arah kamar mandi. Padahal saat kubuka, hanya ada cermin berembun dengan bekas telapak tangan dari dalam. Suatu malam, Dimas datang ke tempat tinggalku tanpa memberi kabar. Wajahnya pucat, tubuhnya jauh lebih kurus. Di lehernya kini muncul bekas lingkaran hitam seperti bekas jeratan. Mereka minta aku turun sepenuhnya. Kalau aku menolak, mereka akan ambil kamu. Aku gemetar. Terus kamu mau apa? Dimas tersenyum pahit. Aku capek lari. Ia bercerita bahwa dalam pesugihan itu selalu ada satu penjaga hidup, seseorang yang akhirnya tidak lagi diberi pilihan. Jika ia mati, ikatan bisa berhenti, tapi kematiannya tidak boleh wajar, harus diserahkan. Malam itu juga kami kembali ke rumah lamanya. Kamar ritual masih ada, tapi kini tanahnya bergerak sendiri. Patung hitam itu retak, dan dari dalamnya terdengar nafas berat. Dimas berdiri di tengah ruangan. Kalau aku sudah nggak ada, katanya sambil menatapku, jangan ceritakan ini untuk cari sensasi. Anggap ini peringatan. Tanah mulai terbuka. Bau amis memenuhi ruangan. Aku ingin menariknya pergi, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Dimas melangkah maju sendiri. Tanah menelannya perlahan, tanpa teriakan, tanpa darah. Saat lubang itu menutup, seluruh ruangan sunyi. Sejak malam itu, semua teror berhenti. Tidak ada bau, tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara. Namun beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar aneh. Seorang tetangga Dimas mendadak kaya. Usahanya maju pesat, dan setiap malam Jumat, lampu rumahnya menyala sampai subuh. Kadang saat aku melewati rumah itu, aku mencium bau tanah basah yang sangat kukenal. Saat itulah aku sadar, pesugihan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah tangan, menunggu siapa yang cukup putus asa untuk mengambil andil berikutnya. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.